Prestasi siswa-siswi SMA YP Unila kan lumayan banyak ya Bu, mungkin udah banyak banget tingkat nasional, kota segala macam kan. Sebagai kepala sekolah nih Bu, tanggapan Ibu kalau misalkan ngelihat banyaknya kegiatan siswa-siswa kayak lomba-lomba gitu gimana Bu? Ibu apakah kayak wah senang, kayak bangga gitu atau gimana, atau kayak kasihan ya mereka banyak kegiatan gitu Bu? Kayaknya bangga Ibu. Bangga ya Bu? Mengapresiasi. Karena di luaran sana SMA YP Unila ini luar biasa. Jadi menjadi salah satu yang ditakuti kalau di event-event. Iya. Ya kan? Waduh, lawan YP Unila nih. Gitu kan? Berarti kita punya kompetensi yang cukup lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanila, welcome back to the Caster Nila Deep Talk with Podcaster Semanila. Apa kabar Sobat Semanila? Lama tidak berjumpa. Episode pertama di tahun baru ini sangat spesial. Kenapa? Karena ini episode pertama di 2024 dan juga bintang tamunya nih. Kira-kira siapa ya? Tanpa berlama-lama langsung saja, ini dia Ibu Dr. Handa Hajah Mei Sriani MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ini kan kita baru berganti tahun nih Bu. Apa resolusi Ibu di tahun 2024 ini? Ya, mudah-mudahan tahun 2024 ini kita lebih sukses. Amin. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Bisa memajukan SMA YP Unila tercinta ini. Amin. Semoga jadi sekolah yang nomor 1 di Lampung ya Bu ya. Itu. Dengar-dengar katanya dulu Ibu pernah mengajar di SMA YP Unila ya Bu? Iya betul. Kalau boleh tahu pelajaran apa tuh Bu? Pelajaran kimia. Wah, nah, jadi pelajaran susah gampang nih. Ya, dibilang gampang susah, dibilang susah ya juga gampang. Ternyata kimia itu menarik sebetulnya. Pelajaran yang menarik untuk dikaji karena kimia ini dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Sebelum Ibu menjadi kepala sekolah, kira-kira sebelum di YP Unila nih, Ibu di mana? Ibu pernah di SMA Negeri 1 Gedong Tataan, kebetulan dilantik pada saat itu di tahun 2017 dan satu-satunya dari SMA swasta yang dilantik menjadi kepala sekolah di SMA negeri. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian di SMA Negeri 1 Kibang. Oh ya. Setelah di SMA Negeri 1 Kibang, baru di tanggal 1 Desember 2023 kembali lagi welcome back di SMA YP Unila. Kembali lagi ke SMA YP Unila, tapi bukan sebagai guru melainkan kepala sekolah nih. Perasaan Ibu gimana kembali lagi? Alhamdulillah cukup bangga ya karena bisa kembali lagi ke asal Ibu mengajar dulu ya, artinya cinta pertama Ibu sebagai guru tetapi kembali sebagai kepala sekolah. Ya mudah-mudahan mohon doanya ya Elisa dan siswa SMA YP Unila semua, mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan tugas ini dengan amanah. Amin. Tadinya dari mengajar biasa menjadi kepala sekolah. Nah, yang membuat Ibu termotivasi gitu sehingga tertarik menerima kayak oh iya jadi kepala sekolah deh gitu. Ya sebetulnya kalau termotivasi itu dari awal-awal itu Ibu kayaknya tidak pernah terpikir untuk menjadi kepala sekolah. Nah, karena diberi amanah berarti harus tetap bertanggung jawab ya. Sehingga motivasi Ibu ini harus memajukan sekolah yang dipimpin ya. Alhamdulillah dari beberapa sekolah ini modal dasarnya dari Ibu mengabdi SMA YP Unila adalah disiplin. Disiplin. Disiplin nomor 1 ya Bu ya. Karena kan kalau tanpa disiplin kita mungkin agak susah untuk suksesnya ya Bu ya. Apalagi disiplin waktu gitu. Nah, kan kalau misalkan jadi kepala sekolah tuh banyak sekali rintangannya Bu, tantangan-tantangan atau misalkan takut salah mengambil keputusan. Kira-kira Ibu gimana tuh cara menangani semuanya? Ya, kalau tantangan itu bukan sebagai kepala sekolah saja ya, sebagai siswa tantangannya ada, guru ada, kemudian lagi sebagai ibu rumah tangga pun ada tantangan. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah apabila menghadapi tantangan itu, ya kita harus berani mengambil sikap, ya berani mengambil keputusan.
sehingga tantangan itu akan menemukan suatu solusi yang terbaik dari tantangan tersebut. Jadi buat kita lebih berani juga ya Bu untuk ngambil keputusan gitu kan. Karena kalau misalkan lancar-lancar aja tanpa ada tantangan kayaknya nggak seru. Nggak enak juga ya Bu ya. Di dalam visi SMA YP Unila nih Bu, dalam visi YP Unila kan pada tahun 2025 menjadi sekolah unggul di Provinsi Lampung melalui pengembangan kreativitas berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Nah, kira-kira Bu, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk menggapai visi tersebut? Ya, memang begitu Ibu bertugas, yang Ibu lihat adalah visi misinya ini. Ya, Elisa ya. Nah, dari hasil observasi Ibu, ternyata ya, ini warga SMA YP Unila ini banyak belum tahu visi misi sekolah ini. Termasuk Elisa. Saya tanya juga, Elisa hafal nggak nih visi misi? Mungkin kalau tahu sekedar baca ya Bu ya, tapi kalau hafal kayaknya enggak. Karena kan kalau murid-murid biasanya tuh masuk sekolah karena wah ini sekolah favorit, ini sekolah bagus, ada kegiatan ini gitu, tanpa kayak ngeliat visi misi yang sebenarnya gitu. Padahal tujuan sekolah itu bisa kita lihat dari visi misinya. Nah, sekolah kita ini kan bisa menjadi sekolah unggul pada tahun 2025 ya di Provinsi Lampung ini melalui pengembangan kreativitas berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Nah, oleh sebab itu langkah pertama Ibu mengadakan sosialisasi ke seluruh warga SMA YP Unila ini biar tahu tujuannya sekolah ini apa. Nah, ternyata memang sudah menuju ke sana unggul. Langkah berikutnya Ibu memberikan pembinaan bakat dan minat yang lebih lagi dari yang sudah diraih saat ini melalui ekstrakurikuler ya sehingga bakat dan minat siswa-siswi SMA Unila ini tercapai sesuai dengan visi tadi unggul. Jadi dikembangkan terus ya Bu. Prestasi. Kemudian lagi Ibu mengembangkan lagi untuk mencapai visi misi ini akan membentuk karakter. Ya, karakter. Karena karakter ini adalah fondasi, ya fondasi. Kalau kita tidak berkarakter, di karakter ini dibagi dua. Ada karakter moral, ada karakter kinerja. Nah, karakter moral itu misalnya disiplin, jujur, ya, kinerja, rajin, integritas. Kan? Nah, kalau ini tidak ada keseimbangan karakter di SMA YP Unila ini juga kita juga belum bisa unggul nantinya. Nah, jadi akan membangun karakter baik siswa maupun guru. Contoh misalnya, gurunya rajin, ya, tetapi misalnya gini, gurunya disiplin, tetapi malas ngajar. Nah, berarti kan tidak ada keseimbangan. Siswa gitu juga. Dia disiplin tapi malas belajar. Gitu, ya. Jadi Ibu pengen menciptakan suatu kebiasaan, ya karakter ini kan suatu kebiasaan. Membangun karakter di SMA YP Unila dalam rangka mencapai visi misi SMA YP Unila ini. Begitu Elisa. Masya Allah. Tanpa karakter juga sulit ya Bu. Jadi kita mungkin nggak mengenal diri kita sendiri nih kalau kita nggak tahu karakter kita bagaimana kan. Nah kan Ibu bersosialisasi dengan guru-guru, dengan murid-murid, semua warga sekolah. Bagaimana cara Ibu mengembangkan komunikasi yang baik di antara warga sekolah? Berkomunikasi itu kan menyampaikan sesuatu informasi ya. Nah, menyampaikan informasi ini kalau Ibu ini bisa dilakukan berbagai cara. Ya, pertama mungkin secara resmi menyampaikan atau dengan ngobrol-ngobrol seperti ini. Dengan siswa pun Ibu nggak segan-segan untuk ngobrol. Pernah Ibu ngajak siswa makan bersama di sini sambil ngobrol-ngobrol, kan menjalin komunikasi. Nah, menjalin komunikasi yang Ibu ini laksanakan ini saat ini secara terbuka, kemudian menghargai pendapat, ya, kemudian komunikasinya agar lancar. Berarti Ibu kan nggak boleh jaim-jaim ya. Jadi kan dari komunikasi juga kan kita bisa tahu kekurangannya di mana, kurang apa nih YP Unila gitu kan. Jadi informasi bisa didapatkan, atau bisa disampaikan informasi yang dari kebijakan sekolah melalui informasi walaupun dengan cara ngobrol-ngobrol juga cara ngobrol-ngobrol santai kan didengerin, terus nanti misalkan ngomong ke murid nih cerita-cerita, nanti dia nyampein ke temennya gitu.
Jadi sama-sama menyapa juga. Iya. Ya, saling menyapa. Menyapa itu kan salah satu komunikasi. Iya. Ya, kalau misalnya dengan anak-anak juga atau anak dengan siswa dengan gurunya menyapa juga ada komunikasi kan itu ya. Kan itu juga udah ada kebiasaan di YP Unila ya Bu, pagi-pagi gitu. Jadi sapa pagi gitu kan. Bertemu, jadi guru-gurunya juga tahu wajah-wajah muridnya juga tahu wajah-wajah gurunya gitu ya Bu ya. Nah Bu Mei, kedisiplinan itu kan bisa dibilang merupakan tonggak dari kesuksesan ya Bu ya. Dan keberhasilan tanpa kedisiplinan, kayaknya keberhasilan atau kesuksesan tuh agak susah Bu untuk didapat ya Bu. Nah kayaknya kedisiplinan di SMA YP Unila ini agak sedikit kendor Bu. Gitu ya? Iya, contohnya kayak masih banyak yang terlambat atau kayak yang buang sampah sembarangan dan juga lain-lainnya lah ya Bu. Untuk melihat, kan Ibu pasti melihat nih sekitaran SMA YP Unila ada kayak sampah-sampah, ngeliat siswa terlambat gitu. Tanggapan Ibu gimana tuh kalau ngeliat kayak gitu? Begini Elisa, sebelum ke tanggapan ya Ibu ini, Ibu dari tahun 92 sudah mengabdikan di SMA YP Unila ini, berarti sudah banyak pengalaman yang Ibu ambil di sini. Terutamanya SMA Unila ini terkenal dengan disiplinnya, ya. SMA YP Unila ini terkenal dengan disiplinnya. Oleh sebab itu dari dulu SMA YP Unila yang hanya dipandang sebelah mata, sekarang banyak mata yang memandang. Karena sudah sekolahannya, sarana prasarana sudah bagus. Iya, fasilitasnya bagus ya Bu. Bagus, kemudian lagi prestasinya sudah semakin bagus. Tapi itu dulu pernah kita pondasinya dulu itu adalah disiplin. Iya. Begitu Ibu kesini, yang mulai dibilang, yang bilang bukan Ibu ya, tapi Elisa, mulai agak kendor-kendor, kayaknya agak prihatin nih. Iya. Nah, maka langkah Ibu yang pertama itu membuat aturan-aturan, ya seperti pagi-pagi kita harus salaman, ya. Nah, menerapkan 7S Ibu. Iya. Apa tuh Bu kira-kira 7S? 7S itu sapa, senyum, salam, sopan, santun, salaman, senang. Nah, senang itu nomor senang, satu. Nah, itu. Jadi kalau kita udah senyum dengan siswa juga senyum kan, menimbulkan rasa senang. Iya. Gitu. Jadinya kayak lebih membuat nyaman suasana gitu ya, lingkungan juga lebih kayak ramah dan enak ya Bu ya. Nah, kemudian juga itu sudah di tingkat guru ini membuat komitmen untuk mentaati aturan, kemudian ke siswanya juga nanti aturan-aturan itu harus taati. Misalnya datang pagi lebih tepat waktu, pada saat upacara harus tepat waktu, berpakaian dan sebagainya. Itu dalam rangka mendisiplinkan anak-anak. Iya. Upayanya salah satunya. Mungkin yang pertama Ibu ke guru-guru dulu, karena kan guru-guru juga memberi contoh ke murid-muridnya kan ya Bu. Karena memang guru contoh. Iya. Bagi siswa-siswinya ya. Nah kalau soal prestasi nih Bu, prestasi siswa-siswi SMA YP Unila kan lumayan banyak ya Bu. Mungkin udah banyak banget tingkat nasional, kota segala macam kan. Sebagai kepala sekolah nih Bu, tanggapan Ibu kalau misalkan ngelihat banyaknya kegiatan siswa-siswa kayak lomba-lomba gitu gimana Bu? Ibu apakah kayak wah senang, kayak bangga gitu atau gimana, atau kayak kasihan ya mereka banyak kegiatan gitu Bu? Kayaknya bangga Ibu. Bangga ya Bu? Mengapresiasi. Karena di luaran sana SMA YP Unila ini luar biasa. Jadi menjadi salah satu yang ditakuti kalau di event-event. Iya. Ya kan? Waduh, lawan YP Unila nih, gitu kan. Berarti kita punya kompetensi yang cukup lumayan. Ibu bisa berbangga, kemudian lagi apresiasi. Mudah-mudahan selama Ibu ini akan ditingkatkan lagi prestasi-prestasi yang sudah luar biasa ini. Ya, karena kita udah terkenal nih segudang prestasi. Maka slogannya juaranya sekolah, sekolahnya juara. Jadi kalau misalkan ikut lomba udah kayak wah YP Unila nih, YP Unila udah nih pasti YP ini. Udah kayak takut duluan mungkin orang kalau ngedenger YP Unila ya Bu. Kan banyak banget nih Bu siswa-siswi yang berprestasi di SMA YP Unila.
upaya apa yang akan Ibu lakukan guna mendidik siswa-siswi SMA YP Unila supaya saat setelah lulus dari sini siswa tersebut bisa jadi alumni yang benar-benar kompeten? Harapan Ibu sih kepengennya nanti alumni-alumni kita ini kita melahirkan alumni-alumni atau siswa-siswa yang cerdas. Amin. Cerdas dan berkarakter. Cerdas saja nggak cukup, tapi berkarakter. Nah, di abad 21 saat ini dengan teknologi yang luar biasa ini ya, Ibu, langkah-langkah yang Ibu ingin lakukan adalah dengan mengembangkan ada istilah 4C. 4C apa tuh Bu 4C? Ya. 4C itu adalah critical thinking. Wah. Jadi nanti alumni itu mempunyai kritik ya, sifat kritik ya, pemikiran yang kritikal gitu kan ya. Bisa memecahkan suatu masalah dengan tepat, dengan baik. Kemudian C yang kedua kreatif. Jadi alumni ini juga kreatif, jadi membangun inovasi. Ya, jadi terkenal nanti di perguruan tinggi alumni YP Unila. Lulusan dari YP nih gitu. Kreatif, inovasinya banyak. Ya, kemudian lagi komunikasi. Nih, contoh nih, ya, bisa mewawancara. Itu suatu komunikasi atau menyampaikan informasi yang diperlukan dengan baik ya. Kemudian lagi yang terakhir C-nya kolaborasi. Berarti harus bisa bekerja sama. Jadi kalau udah pinter, berprestasi, nggak bisa bekerja sama dengan yang lainnya, ini juga kan nggak ini. Sama aja susah ya Bu ya. Kalau 4C ini dibangun, insya Allah alumni SMA YP Unila is the best. Amin. Jadi kan kalau misalkan alumni-alumninya the best gitu Bu, membuka jalan untuk adik-adiknya juga ya kan. Jadi oh ini dari YP juga nih sama kayak yang kakaknya ini gitu. Jadi udah kebayang lah lulusan dari YP gimana ya Bu. Untuk sulit mungkin Bu jadi kepala sekolah dan lain-lain segala macem, banyak urusan, mungkin jadi lebih sibuk ya Bu. Nah untuk yang mensupport Ibu, siapa orang yang paling berjasa bagi Ibu? Yang paling berjasa tentunya pasti siapapun, pasti orang tua nomor satu ya. Pasti ya Bu ya. Pasti orang tua. Doa orang tua, doa ibu gitu. Itu yang sangat berjasa sekali dengan ini. Kemudian lagi selain keluarga, alma mater. Alma mater. Iya. Karena kita dididik nih dari TK, SD, SMP, SMA, jadi jangan melupakan nih. Karena itu yang ngebuat kita ya Bu. Salah satunya yang rajin hadir ke sekolah-sekolah tempat di mana Ibu alumninya. Nah, jadi alma mater ini juga merupakan orang-orang yang berjasa untuk keberhasilan kita. Jadi tetap nggak boleh melupakan ya Bu ya. Nah Bu, harapan apa nih untuk SMA YP Unila ke depannya? Pasti kan banyak segudang harapan nih untuk Ibu. Ya, harapannya banyak ya. Ibu masih tetap menginginkan sekolah ini lebih baik lagi, visinya unggul, berarti memang harus unggul prestasinya, unggul karakternya ya, unggul imtak dan imannya. Kemudian lagi Ibu mengharapkan nantinya siswa-siswi kita ini generasi yang cerdas ya. Amin. Generasi yang mempunyai wajah yang mempesona ya. Wajah yang mempesona dan berkarakter. Itu harapan Ibu. Jadi menjadi sekolah unggul, menjadi sekolah top one, terbaik ya. Top one di Provinsi Lampung ini, dan memiliki wajah yang mempesona dan berkarakter. Nah, itu harapan Ibu. Amin. Nah, Bu, sebelum diakhiri nih Bu, boleh dong tanggapan Ibu tentang Dikasih Nilai ini nih. Gimana nih kira-kira, kan Dikasih Nilai salah satu ekskul capture, salah satu ekskul di SMA YP Unila. Tanggapan Ibu kepada Dikasih Nilai gimana nih? Apakah keren atau gimana? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya, keren banget. Ini adalah suatu program yang sangat baik sekali, positif ya. Berarti bisa melatih nih, bisa melatih, bisa public speaking, speakingnya, mau wawancara orang yang sedang punya prestasi yang up to date ya saat ini kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya kedepannya lebih maju lagi ya. Kemudian yang menontonnya di TV
TV Semanila Semanila ini TV lebih banyak lagi. Dan semoga yang juga like, subscribe-nya banyak. Amin. Di YouTuber ini bisa menghasilkan cuan juga ya. Gitu kan ya. Amin ya Bu, semoga bisa menghasilkan cuan. Semoga juga penontonnya bisa termotivasi ya Bu dari obrolan-obrolan gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berbincang-bincang sedikit. Dan terima kasih juga untuk Sobat Semanila yang sudah menyaksikan. Semoga obrolan kami kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Dan untuk Sobat Semanila jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you Sobat Semanila!